Dikisahkan pada suatu hari, seorang imam besar berjalan menuju Basrah. Tidak ada niatan apa-apa, tetapi hatinya terbawa sebuah keinginan untuk sampai ke Basrah. Setelah menempuh perjalanan beberapa hari, karena saat itu tidak seperti zaman sekarang ada alat transportasi yang cepat, dia adalah jalan kaki sampai ke Basrah pada suatu malam. Akhirnya si imam ini ingin beristirahat di sebuah masjid, tetapi diketahui oleh takmir masjid, oleh pengelola masjid, bahwa si imam ini tidak boleh tidur di dalam masjid. Padahal si imam ini sudah memohon-mohon untuk bisa tidur semalam di rumah Allah, tetapi si pengelola masjid tetap tidak mengizinkan, bahkan akhirnya diusir. Maka si imam besar ini kemudian mencari tempat di luar masjid. Dia berharap bisa tidur di situ, tetapi oleh pengelola masjid tetap saja diusir untuk tidak boleh tidur di situ. Padahal si imam telah memohon-mohon untuk sekedar semalam ini karena kami tidak punya saudara di negeri ini. Tetapi si pengelola tetap tidak boleh, tetap diusirnya untuk silakan pergi dari masjid ini. Tetapi nampak dari kejauhan ada seorang pemuda yang melihat kejadian tersebut. Akhirnya karena iba, pemuda tersebut kemudian memohon kepada seorang syekh ini untuk sekedar tidur di gubuk kami, di rumah kami, dan akhirnya sepakat bahwa si alim, si syekh ini pun mau tidur di rumah si pemuda tersebut. Di dalam perjalanan, si alim ini melihat si pemuda ini selalu bibirnya berucap sesuatu, semacam mengucapkan sebuah istighfar. Ternyata betul ketika didengar dia mengucapkan kalimat-kalimat istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sampai di rumah, dan walhasil dia adalah seorang penjual roti. Ketika dia berbuat mengadon roti, menggiling roti, dia pun tidak henti-hentinya mengucapkan istighfar. Si alim ini pun akhirnya penasaran, mengatakan kepada si pemuda tersebut, "Hai pemuda, apa yang engkau katakan? Sejak kemarin saya melihat engkau selalu berucap sesuatu, sampai sekarang pagi ini kamu juga masih mengucapkan sesuatu." Pemuda tersebut mengatakan, "Ya alim, kami senantiasa ingat kepada sabda Rasulullah bahwa barang siapa yang beristighfar maka akan diampuni dosanya dan akan dikabulkan apa yang menjadi permintaannya." Terus, sudahkah engkau dikabulkan permintaan-permintaanmu ketika engkau melafalkan kalimat-kalimat istighfar tersebut? Ya alim, alhamdulillah, kami semua yang kami inginkan semua telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kami dalam keadaan begini, tetapi saya telah merasa bersyukur semua apa yang saya kehendaki senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya telah dikabulkan? Iya, cuma satu. Apa kata si alim tersebut? Hanya satu, saya pingin ketemu seorang ulama besar yang dia adalah terkenal kemasyhurannya, pandai dan alim di dalam keilmuannya. Dia menguasai
keilmuan di bidang agama. Siapa yang engkau inginkan, ya pemuda? Saya ingin ketemu, yaitu Ahmad bin Hambal, atau yang dikenal dengan Hambali, Syekh Hambali atau Ahmad bin Hambal, yang akhirnya sekarang terkenal dengan madhabnya, yaitu madhab Hambali. Ternyata, saudaraku rahimakumullah, si alim, si syekh tersebut dengan memaksakan diri datang dari Mekah menuju Basrah, dan kemudian ditakdirkan oleh Allah tidur di masjid pun dilarang oleh takmir, bahkan diusir-usirnya, ternyata semata adalah memenuhi kehendak Allah, yaitu mempertemukan seorang pemuda kepada Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal akhirnya mengatakan, "Ya pemuda, akulah Hambal, akulah Ahmad bin Hambal." Maka pemuda tersebut meneteskan air mata dengan sangat gembiranya, akhirnya berdua berpelukan. Ya Allah, inilah kekuasaan Allah. Saudaraku rahimakumullah, dalam kesimpulan yang paling sedikit ini, bahwa istighfar ternyata banyak manfaat. Di antaranya kalimat istighfar, yaitu astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, sesuai dengan hadis riwayat Muslim nomor 581, yang artinya aku memohon ampun ya Allah, aku memohon ampun ya Allah. Tetapi di dalam riwayat yang lain bahwa istighfar, di dalam hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan dari 9 arah yang tidak disangka-sangka, min haitsu la yahtasib, akan diberikan keberkahan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak di antara sekarang ini menganggap dunia telah gelap, bahkan seakan-akan kita dilanda dengan kesedihan yang menganggap dunia sudah hancur. Namun istighfar merupakan salah satu terapi yang bisa mengatasi masalah demi masalah, kesedihan demi kesedihan. Bahkan Allah menjamin bagi orang yang beristighfar tidak akan merugi. Wallahu a'lam bishawab.